Oke, kembali saya Deka Pratama Trianto 789 dan di dalam video ini saya akan menjelaskan tentang perang dingin dari sejarah, latar belakang, fakta-fakta penyebabnya, hingga dampak dari perang ini sendiri. Oke, bagaimana ada yang tahu? Jika belum tahu, tolong simak video saya baik-baik. Oke, saya akan segera menjelaskannya. Umum, perang dingin adalah suatu istilah untuk menjelaskan peta politik dunia pasca perang dunia II yang saat umum dikatakan berakhir pada tahun 1945. Perang dingin ini sendiri berlangsung antara tahun 1947 hingga tahun 1991. Perang dingin adalah sebuah suatu periode terjadinya ketegangan politik antar pemerintah antara dunia barat dipimpin oleh Amerika Serikat dan sekutunya NATO-nya dan dunia komunis dipimpin oleh Uni Soviet serta sekutu negara satelitnya. Disebutnya akan perang dingin karena kedua belah pihak terkena akibat perang saat militer langsung, tapi masing pihak dengan nuklir yang disebutkan kacau besar. Perang ini juga menimbulkan ketegangan tinggi pada akhirnya memicu konflik militer seperti Perang Berlin, Perang Korea, dan lain-lain sebagainya. Salah satu dan beberapa negara dunia akibat perang ini juga memihak salah satu yang pihak barat, pihak timur, atau netral. Yang mulai GNB netral di sini. Jadi perang dingin sendiri dimulai setelah perang dunia II itu berakhir. Itu muncul dan ditandai dengan muncul dua negara dikuasai, yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet yang berpengaruh ke sejumlah negara-negara. Amerika Serikat membuat gerakan Marshall Plan yang dicetuskan oleh Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, dalam hal ini George Catlin Marshall, membantu mengentaskan negara Eropa yang akibat perang dunia II. Lebih cepat untuk membantu mengentaskan kemiskinan di negara-negara Eropa akibat perang dunia II. Sehingga Amerika Serikat juga membuat pernyataan yang dikenal doktrin Truman yang disebutkan oleh Presiden Amerika Serikat Harry S. Truman pada 12 Maret 1947 untuk mereka melakukan kekuatan kepada anti komunis di Turki dan Yunani. Kan itu kemudian melanjutkan pelanjakan politik containment atau politik pemenungan, atau strategi politik negara Amerika Serikat untuk memenung kekuatan ekspansi komunisme Uni Soviet yang disebutkan oleh George Kennan pada tahun 1947. Untuk merangkum sejumlah sekutu dari Amerika Serikat itu sendiri, pada tanggal 4 April 1949, Amerika Serikat untuk NATO. Apa sih NATO itu? North Atlantic Treaty Organization, dengan tujuan untuk mendukung stabilitas politik dan keamanan di daerah sekitar Atlantik Utara dengan memenung komunisme dari timur. Dan negara anggota NATO, yang terakhir yaitu Amerika Serikat, Inggris, Kanada, Prancis, Belanda, Belgia, Italia, Portugal, Islandia, Norwegia, Luxembourg, Denmark, Turki, dan Yunani, dan lain sebagainya. Sedangkan Uni Soviet melakukan agresi membakar kota Berlin. Hal itu dilakukan Uni Soviet karena Berlin bukan kota yang dikuasai oleh Amerika Serikat dan berada di tengah-tengah Jerman Timur dan tidak bisa berhubungan karena dibuat oleh US atau Amerika Serikat. Selain itu, Uni Soviet kemudian mengisahkan negara Kuba di benua Amerika sebagai langkah strategi Uni Soviet sebagai ujung tombak kekuatan komunis di benua Amerika. Seperti Amerika Serikat untuk NATO, Uni Soviet juga untuk Pakta Warsawa dan mancing negara Eropa Timur dilakukan oleh dengan Pakta Pertahanan Kota Warsawa, Polandia pada tanggal 14 Mei 1945 yang dipimpin langsung oleh Uni Soviet. Adapun negara anggota Pakta Warsawa lain Uni Soviet, Jerman Timur, Polandia, Bulgaria, Czechoslovakia, Hungaria, Romania, Albania. Akhir dari perang dingin sendiri, perang dingin sini tanda-tanda perang dingin terlihat pada tahun 1989. Amerika Serikat dan Uni Soviet mendeklarasikan berakhirnya perang dingin setelah berbincang 2 hari di pertemuan puncak Malta. Pada konferensi pers bersama yang di kapal layar Soviet Maxim Gorky, kedua pihak menyatakan akan mengurangi jumlah pasukan dan persenjataan di Eropa. Pemimpin Soviet Mikhail Gorbachev mengatakan ia tidak akan pernah menyebut perang terbuka dengan Amerika Serikat. Itu Presiden Amerika Serikat George Bush menyatakan kedua pihak bisa merealisasikan perdamaian dan bekerjasama untuk waktu yang lama. Pertemuan puncak Malta merupakan pertemuan terpenting sejak 1945. Ketika Churchill, Stalin, dan Roosevelt menyetujui rencana pasca perang untuk Eropa di Yalta. Dalam beberapa jam terakhir dari pembicaraan yang dilakukan kedua pemimpin negara didaya itu, terjadi perbedaan mengenai kebijakan di Amerika Tengah dan pengetahuan armada laut. Maka kedua pihak memutuskan untuk melakukan pembicaraan lebih lanjut pada Juni 1990. Singkat yang latar belakang atau penyebab perang dingin antaranya ada perbedaan ideologi antar negara, penyebab luasan wilayah yang dilakukan Uni Soviet ke bagian timur Eropa dan janji-janji kampanye yang tidak terpenuhi, ada yang penolakan Amerika Serikat untuk berbagi rahasia nuklir, kemudian Amerika Serikat untuk melawan garis batas wilayah barat, terdapat ketakutan Uni Soviet terhadap persenjataan militer dalam hal ini bom atom Amerika Serikat, kebiasaan Uni Soviet terhadap kapitalisme, terdapat dua negara sebagai negara adik kuasa atau disebut superpower, jaringan bipolar atau balance of power. Aksi Amerika Serikat pada zona Uni Soviet di Jerman, adanya langkah Uni Soviet untuk menyebar paham komunisme ke seluruh dunia, latar belakangnya dari adanya ketidaksukaan Truman kepada Stalin. Oke, perang dingin ini berakhir bersamaan dengan runtuhnya Uni Soviet yang dilakukan oleh adanya kebijakan kelas presiden yang disusun oleh Mikhail Gorbachev. Kelas ini berarti ketemukan karena persoalan berarti demokratisasi. Setelah Uni Soviet diketuai oleh CIS atau Commonwealth of Independent States. Dampak dari perang dingin ada berikut. Dari dampak positif perang dingin bidang militer itu dapat membuat suatu negara dapat meningkatkan pertahanan negaranya sendiri.
Akhirnya kan ada yang persaingan persenjataan. Ada kan di bidang sosbud atau sosial budaya, yaitu ada yang bagaimana isu-isu HAM sedikit mengglobalisasi langsung, ada yang undang-undang tentang HAM. Oleh karena itu perang dingin juga memiliki terbentuknya undang-undang HAM. Di bidang angkasa kan gini, pada saat perang dingin kedua negara peserta asing berlomba-lomba menunjukkan kepada dunia bahwa negara mereka yang paling baik dengan menyimpan doktrin-doktrin yang mereka miliki. Kalau untuk karena gengsi, mereka sama-sama berlomba untuk menunjukkan roket kuat angkasa. Hal itu menyebabkan berkembangnya sains dan teknologi, yaitu adanya pengetahuan tata surya yang membuat kita tahu tata surya karena adanya perang dingin ini. Untuk dampak negatif dari perang dingin bidang militer, itu tuh akan buat masyarakat juga ketakutan karena adanya senjata nuklir itu sendiri. Dampak negatif perang dingin di bidang politik itu adanya perpecahan antar negara. Dampak dari perang dingin antaranya kedua negara baik Uni Soviet dan Amerika Serikat belum melomba dan membuat gudang persenjataan. Perang dingin juga merupakan salah satu penyebab terjadi konflik destruktif. Uni Soviet yang hancur akibat ekonomi di Uni Soviet. Amerika Serikat menjadi negara dikuasa. Komunisme menjadi hancur setelah berakhir perang dingin. Untuk perang dingin membuat dampak dengan terbentuknya fakta militer baik NATO, Pakta Warsawa dan lain sebagainya. Hancur Warsaw Pact, beberapa negara bagian dan Uni Soviet menekan kemerdekaan. Itu bisa saya sampaikan tentang perang dingin dari sejarah, awal hakim hingga dampak-dampaknya. Oke, maaf ya punya banyak daripada teman karena kesempatan mengenai Allah SWT. Saya di video ini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.